Manfaat air dan inhalasi hidrogen bantu kinerja organ tubuh. Karena gini, pasti ketika Anda nge-live di TikTok, itu pasti ada yang nanya, Kak, buat ginjal, buat masalah ginjal gimana? Buat diabetes gimana? Buat kanker gimana? Ya pasti gitulah. Mereka kebanyakan itu nanya pasti buat penyakit. Nggak ada, Kak, ini buat jaga kesehatan oke nggak? Itu ada tapi jarang pasti. Biasanya orang yang udah kepepet itu pasti udah punya penyakit, gitu ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Ini teman-teman tolong on cam ya, on kamera, Mm-mm. mencatatnya. Yuk Di kita mulai ya. dalamnya itu terkandung banyak molekul hidrogen sebenarnya tuh. Makanya Terima disebut air kayak hidrogen. Jadi kasih. air itu mirip sama air yang bisa kita minum, cuman bedanya di dalamnya itu banyak molekul hidrogennya, ya. Si air hidrogen ini tuh sebenarnya air kaya yang hidrogen ini tuh setelah digunakan nggak cuma 5 tahun 10 tahun tapi lebih dari 50 tahun sejak di ACC penggunaannya oleh Departemen Kesehatan. 66 itu air ini ada mesin yang dibikin untuk memproduksi air yang kaya akan hidrogen, diteliti, dipresentasiin ke Depkes Jepang, kemudian sama Depkes Jepang di ACC, oke, airnya aman, coba pengen lihat manfaat kesehatannya yang sudah bisa dicoba di awal itu cuma untuk gangguan saluran cerna, MAS, sakit diare kronis, konstipasi dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, belasan tahun, puluhan tahun tuh ternyata manfaatnya banyak sekali. Selain aman sampai tahun 2022 kemarin tuh rekomendasinya masih belum dicabut baik oleh Depkes Jepang maupun Depkes Korea Selatan. Nah, sekitar 12 tahun setelah di ACC oleh Depkes Jepang, Depkes Korea Selatan tuh meng-ACC juga penggunaan air kayak hidrogen ini karena keamanannya, karena manfaatnya yang banyak dan luas untuk berbagai membantu pengelolaan berbagai penyakit. Nah, Asia dulu, kemudian dia nanti nyebar pertama masuk ke Amerika itu tahun 2003. Pertama kali masuk, diperkenalkan, orang-orang mulai pakai, dan akhirnya masuk jurnal American Family Physician, salah satu organisasi kesehatan paling besar di Amerika, kedokteran keluarga, lebih dari 100.000 membernya tuh, 100.000 dokter, dikatakan bahwa air yang diproduksi oleh mesin water ionizer ini, yang air yang kaya akan hidrogen ini banyak sekali manfaatnya untuk pencegahan batu ginjal misalnya, dan untuk macam-macam manfaat yang lain. Nah, jadi ini udah dari tahun 66 sampai 50 tahun sekarang lebih, berarti ya, tahun 2002 tuh ya udah 66 tahun berarti kalian. Ya. Nah, itu tuh udah lebih dari 50 tahun penggunaannya, itu tuh aman digunakan sampai sekarang 52 tahun kali ya. Iya kayaknya ya. Enggak. Oke, saya pause dulu ya. Ada yang mau nanya nggak? Suaranya kayak kurang, ya bisa digedein lagi nggak ya suaranya? Ini udah full sih. Udah ya? Iya, handphonenya Cidewi aja yang diituin, di Udah full. juga. Pak mau tanya Pak. Kurang Ya, jelas suara Dokter Andinya. Pak Iya. Leo mau tanya dong, itu jurnal yang terbesar di Amerika tadi apa ya? AFP, ini jurnal AFP. Itu kepanjangannya apa? Kepanjangannya tadi dia ngomong apa tuh? Sebentar. Berarti bukan direkomendasi oleh Depkes Amerika ya, berarti oleh jurnal AFP-nya itu ya, atau Bukan, gimana? bukan. Tapi kalau Jepang sama Korea itu dari departemennya. Saya ulang lagi ya, coba ya. Yang sudah bisa dicoba di awal itu cuma untuk gangguan saluran cerna, MAS, sakit diare kronis, konstipasi dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, belasan tahun, puluhan tahun itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Selain aman sampai tahun 2022 kemarin tuh rekomendasinya masih belum dicabut baik oleh Depkes Jepang maupun Depkes Korea Selatan. Nah, sekitar 12 tahun setelah di ACC oleh Depkes Jepang, Depkes Korea Selatan tuh meng-ACC juga penggunaan air kayak hidrogen ini karena keamanannya, karena manfaatnya yang banyak dan luas untuk berbagai membantu pengelolaan berbagai penyakit. Nah, Asia dulu, kemudian dia nanti nyebar ke seluruh dunia, terutama masuk ke Amerika itu tahun 2003. Pertama kali masuk, diperkenalkan, orang-orang mulai pakai, dan akhirnya masuk jurnal American Family Physician, salah satu Amerika Family apa tadi tuh? Amerika Family
P-nya apa? Precision ya atau apalah dia bilang. Precision apa ya? Mm-mm. Ya sudah, nanti ku cari info ya, jurnal AFP. Nanti ku tanya Dokter Andi, jurnal AFP itu panjangannya apa ya? Oke. Itu 2003 ya tadi ya, bener ya? Ya, jadi dia masuk ke Amerika itu 2003. Nah, masuk ke jurnal AFP itu 2011. Gitu. Ya. Nah, kalau sampai sekarang itu Departemen Kesehatan Jepang sama Departemen Kesehatan Korea Selatan sampai sekarang. Bahkan sekarang itu bukan hanya air dan gas hidrogen aja, tapi udah jadi bahan bakar hidrogen buat otomotif. Gitu. Nah, ini sebenarnya penjelasannya Dokter Andi ini tujuannya apa? Tujuannya kalau ada yang nanya, kok, Ci, Pak, Bu, aman nggak ya kalau saya tiap hari konsumsi? Nah, jawabannya udah bisa dijawab kan. Ini Departemen Kesehatan loh, bukannya ini banyak kok orang Jepang sudah pakai, banyak kok orang Korea Selatan bisa udah pakai. Bukan orang Korea Selatan, tapi ini departemennya. Gitu. Ini departemennya. Kan nggak sembarangan ya. Jurnal American Family Physician. Apa? Iya. Ketikin dong. American Family Physician. Bentar aku mau ketik, gak bisa keluar tombolku. Physician itu dokter itu. Ada Udah bikin. Coba Lin, tolong ketikin Lin. Bentar, Udah gua ketik. Oh, kolom chatku. Oh, American Family Physician. Physician itu dokter. Kayak muncrat gua mulut. Physician. 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 Iya, betul. Pokoknya American Family Physician ya. Ini temennya Louis Vuitton ya. Louis Vuitton. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ada mau nanya? Tadi 2003 apanya tuh Koleo Amerikanya tuh? Kan di masuk jurnal kan Awal 2011. awalnya hidrogen itu diperkenalkan itu di Jepang sama di Korea. Masih di Asia, dia masih di Asia. Nah, setelah itu berkembang masuk ke Amerika. Nah, masuk di Amerika itu di tahun 2003. Nah, karena responnya bagus, akhirnya 8 tahun kemudian di 2011 itu masuklah ke jurnal American Family Physician gitu ya. Gue nggak bisa, jujur gue nggak bisa, soalnya gue nggak bisa itu. Susah loh beneran loh. Oke. Pak Telson bisa nggak coba Physician coba. Physician ya. dokter itu. Dia Dokter. lebih jago Pak Telson daripada gue. Tadi apa? American Family Physician ya. Iya, Physician. Supervision. Ini kalau orang Sunda susah loh. Physician. Orang di Malaysia itu sering pakai lah physician itu. Physician ya, Physician. Rumah sakit Malaysia. Oke. Kalau orang Sunda pasti pakai P. Makanya kalau ngomong, itu fitnah, bukan fitnah, itu fitnah. Gitu. Physician. Kok jadi tahu-tahu? Ya udah, kita lanjut ya. Air kaya hidrogen. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tanya, loh bukannya air itu ada hidrogennya? Ayo, sekarang bisa jawab nggak? Kalau digituin, biasanya tuh pasti kalau member-member yang belum ngerti, pasti langsung kicep tuh. Maksudnya langsung mental down. Jawabannya, coba tanya. Aku tanya kalian. Jawabannya apa? Hidrogennya masih berikat dengan oksigen ya, Pak? Iya, H2O. betul. Kalau air biasa itu H2O ya. H2O. Kalau air hidrogen, sebenarnya kalau di luar negeri H2. bilangnya, ya kalau di luar negeri itu bilangnya hydrogen rich water. Gitu. Nah, kalau kita lebih ilmiahnya adalah air yang kaya hidrogen aktif atau hidrogen bebas. Ya. Jadi hidrogen ini bebas. Jadi hidrogen ini jomblo, dia single gitu loh ya. Kalau sebelumnya kan dia udah married, ya married sama oksigen. Ya. Air biasa itu ada hidrogennya namun berikatan ya sama oksigen. Nah, ketika masuk ke dalam hydrogen fountain, oksigennya itu hilang. Ya, hilangnya dari mana? Hilangnya dari sini nih.
Kalau ditanya hilangnya kemana, gua nggak tahu hilangnya, suka-suka dia, suka-suka oksigen gitu kan. Nah itu nggak bisa, itu ngajak ribut. Nah ini keluarnya di sini. Nih ada titik kecil. Ya jadi pabrik itu bikin bolong tuh bukan cuma bukan estetika doang, tapi ini ada fungsinya nih. Ya jadi kayak saluran AC ada pembuangan ya di sini ya. Oke. Ini kiri kanan sih sebenarnya kiri kanan. Jadi di dalam air itu hidrogen aktif atau hidrogen yang tidak berikatan sama oksigen. Ya, begitu. Oke, lanjut. Kita lanjut, ada mau tanya? Pak, boleh tanya dong Pak, mumpung inget Pak. Yes. Kan orang yang ginjal tuh suka nanya, mereka tuh bilang begini, kan kita sebenarnya saranin fonten kan memang mineral, walaupun boleh air RO ya. Tapi mereka misalnya bilang mereka mau pakai air mineral, apakah pada saat proses elektrolisis tuh mineralnya berkurang atau tetap ya? Atau memang sebaiknya mereka kalau ginjal kita sarankan pakainya air RO? Kalau dia ada ginjal, sebenarnya gini sih, makanya kenapa kalau zaman puluhan tahun yang lalu ya, itu dokter-dokter itu kebanyakan itu nyaranin airnya yang RO, non mineral, ya karena kerja ginjal nggak berat, katanya begitu. Itu dulu. Nah kalau sekarang sejak ada hidrogen itu nggak masalah, gitu. Jadi orang Ya. ginjal kalaupun mereka mau pakai fonten, mereka sebenarnya mau pakai air mineral nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi jangan pakai le mineral sih. Pakainya yang ini aja, yang kayak aqua. Karena Oh, dia kandungan mineralnya kalau le mineral itu sekitar di atas 100-an. jadi Kalau fonten. itu TDS-nya ya. Kalau aqua itu di sekitar 60-70, separohnya. Makanya Oke. le mineral kan punya iklan kayak ada manis-manisnya gitu. Mm-mm. Tapi Iya misalnya sih. mereka ngotot bilang pakai air RO ya nggak apa-apa lah ya. Kalau mau pakai RO nggak apa-apa, tetap ada hidrogennya jadi jangan gini, jangan kita tuh ribut antara air non mineral, air RO sama air mineral. Itu bukan wilayahnya kita. Terserah, lu memang udah biasa pakai Cleo nggak apa-apa, lu udah bisa pakai Aqua nggak apa-apa, lu udah bisa pakai le mineral nggak apa-apa. Nah tapi minumnya jangan dari situ, minumnya dari hidrogen fonten karena bisa ada hidrogennya, Oke, sip. gitu ya. Kita lanjut yuk. Ya, thank you. Boleh tanya Pak, Satu Amerika. Hah? Oh ya. Eh, udah batasan nggak kita minum air ini? Maksudnya sehari boleh berapa kali atau tidak ada batasan? Anytime minum aja, sehari mau 10 kali juga nggak masalah kan? Iya, nggak apa-apa. Justru gini, justru banyak penelitian itu yang bikin orang banyak penyakit itu gara-gara kurang minum, bukan karena kebanyakan minum. Nah, pasti itu kebanyakan pasti karena kurang minum, gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kalau minum air hidrogen misalnya banyak gitu, mau 10 kali kayak mau berapa banyak ya, itu nggak ada efek samping. Justru malah bagus. Gitu. Makanya ini kenapa ini dari awal udah dibilang nih, Departemen Kesehatan Jepang sudah 1966, sejak Korea sejak 1978, gitu ya. Ya, satu lagi Pak, Ya. biar masih ingat. Mesin ini ada kadaluarsanya nggak? Kita bisa tahu apakah mesin ini masih berfungsi bagus untuk menghasilkan hidrogen atau enggak. Tapi ya kondisi masih tetap nyala. Cuma kita nggak tahu masih bagus nggak gitu. Nah, bagus atau enggaknya pasti kan tergantung perawatan ya. Nah, tapi yang pasti gini, ada alat ukur ya, Ya, mengukur kadar hidrogen atau antioksidan. Itu namanya hidrogen meter. Itu bisa beli sih, ngukur. Misalkan pakai udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 ya, tahun. Ya, apakah masih berfungsi? Paling gampang gini sih, siapa namanya? Saya panggil Cipaulin ya. Paling gampang ya. tuh ada buihnya nggak gitu loh. Kalau kita pencet masih ada buih-buihnya nggak? Nah ini Oh, masa ada buih. Kalau masih ada buih berarti bagus gitu. udah gitu. Buihnya mau mau dikit mau banyak, yang penting ada buihnya. Oh, Nah, masih ada masih. buihnya berarti ada fungsinya gitu loh. Jadi sebenarnya ini makanya orang kalau beli ini itu bisa dipakai bisa lama banget ya. Oh, Bisa lama banget, bisa berapa tahun ya? Bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bahkan
justru handphone kita yang sering ganti, konten kita nggak pernah ganti gitu. Saya sih udah hampir 4 tahun, makanya saya khawatir ya. Tahu-taunya minum, taunya udah nggak berfungsi Berfungsi. mesinnya. Jadi percuma kan? Yang penting sering-sering Masih bersihin berpisah. aja ya, bersihin pakai Citroen ya. Oh iya iya iya. Mm. Bersihin pakai Citroen itu seminggu 2 minggu sekali. Jadi biar kerak-kerak yang ada di dalam di tengah-tengah tuh yang ada lubang-lubang kecil itu bisa keangkat ya. Oke, lanjut ke Jadi materi. dia bisa naik, dia keangkat. Yuk kita lanjut ya. Bertahan keluarga lebih dari 100.000. Founder, nanya dong. Nah, 100.000 Hah? Boleh tanya nggak mumpung masih menyangkut ke yang tadi TDS tentang air? Lu nyangkut kemana? Enggak. Kemarin kan sempat nawarin ini, terus mereka tuh bawa-bawa TDS. Karena kan selama ini kayaknya nggak pernah belajar TDS air gitu. Pengaruhnya hidrogen ke TDS itu maksudnya cara jelasinnya gimana ya? Jadi gini, alat ukur itu kan ada alat ukur namanya pH meter. pH meter itu buat ngukur ya air yang kita masukin alat tersebut itu pH-nya itu asam, normal atau alkali ya. Nah, itu alat untuk mengukur pH. Nah, ada TDS. Kalau TDS itu kepanjangan namanya total dissolved solid. Tolong ketikin dong. Ya. TDS. Nah, ini enak gampang ngomongnya. Total dissolved solid ya. Kalau AFP susah gue. Vision. Gitu ya. Nah, itu. Jadi TDS itu total dissolved solid itu mengukur kadar mineral yang ada di dalam air. Makanya kemarin ku tes ya, le mineral misalkan, dites TDS-nya itu 180 gitu. Air ledeng misalkan dites itu juga 180. Misalkan air sumur bisa aja 1000 gitu-gitu. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu alat TDS. Biasanya itu yang bawa itu biasanya sales atau marketing atau agent itu yang jualan mesin RO, itu udah pasti. Itu udah pasti. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita yang jualan hidrogen, kita nggak perlu punya alat itu. Kenapa? Karena untuk masukin air ke hydrogen fountain ini bukan pakai air ledeng, bukan pakai air sumur. Kita pakai air yang layak minum. Misalkan pakai merek Aqua, merek Le Mineral, merek Cleo, Pristine, Amidis dan segala macam. Gitu. Jadi alat TDS itu untuk menunjukkan tingkat mineral, tingkat kadar mineral di air tersebut itu layak untuk diminum nggak, gitu. Itu aja. Jadi itu kelasnya itu masih layak minum atau enggak gitu. Nah, tapi kalau kita udah kelasnya itu atau level itu udah beda. Levelnya kita ini apakah air yang biasa kita minum ada antioksidan atau enggak? Nah, gitu aja udah. Antioksidan loh. Ini kita ngomongin bukan layak minum atau enggak loh. Ini levelnya udah beda lagi. Ya, ini adalah airnya punya antioksidan atau tidak. Karena kita tahu sendiri, nanti kita bahas antioksidan ya. Gitu, Len. Oke. Jadi alat mengukur air itu ada 3 sebenarnya umumnya. pH, TDS, ya, sama hidrogen ini. Kalau pH biasanya orang-orang yang jualan air alkali itu dia pasti pakai pH. Nah, TDS biasanya orang yang jualan air RO atau mesin RO. Ya, nah kalau kita hidrogen, jadi tingkatannya begini, bawah ini, ya ini, ya kita hidrogen, kita ngukur apakah air tersebut ada antioksidan apa enggak, gitu. Oke, Len ya. Oke, Pak. Thank you. Iya. Kita Pak Leo, lanjut. ini kita sistemnya belajarnya kita dengerin dulu. Iya. Ini sampai tuntas supaya kita nggak ke distract sama tema-tema yang lain. Ya, supaya Baik. lebih matang gitu loh materinya. Ya Jadi udah, kita oke. pertanyaan di akhir setelah Dokter Andi ya. Oh, gitu aja ya. Oke, ya mau gitu ya. Ya, pertanyaannya dicatat aja dulu masing-masing ya, guys. Ya udah, pertanyaan ini catat. Ya, kalau nggak ini nggak 1 jam nih. Kita kan maunya kan padat ya, padat jelas gitu ya, sesuai Ya. dan on time ya. Ya udah kita nonton bareng-bareng. Nanti teman-teman kalau ada yang bingung tanya ya. Iya. Dicatat dulu semuanya. Kecuali ada yang mencatat misalnya ini yang air akan hidrogen ini banyak sekali manfaatnya. Kenapa? kecuali
Ya, kecuali kalau misalnya kita lagi catat ketinggalan, tadi ngomongin apa atau itu tadi singkatan apa, kita boleh cut. Tapi kalau untuk pertanyaan tentang hidrogen yang lain-lain itu nanti gitu loh. Jadi supaya Ayo. kita beres gitu. Kalau memang ternyata kita tadi ketinggalan, kita bisa tanya dulu, bisa cut ke Pak Leo gitu ya. Oke, sip. Ya, ini keren nih. Udah ada 24 orang nih. Lanjut. Untuk pencegahan batu ginjal misalnya dan untuk macam-macam manfaat yang lain. Nah, jadi ini udah dari tahun 66 sampai 50 tahun sekarang lebih berarti ya tahun 2002 tuh ya udah 66 tahun berarti kali ya. Ya. Nah, itu tuh udah lebih dari 50 tahun penggunaannya itu tuh aman digunakan sampai sekarang 52 tahun kali ya. Ya kayaknya ya. Enggak berapa tahun sih 56 tahun ya. 56 tahun sampai 2002 itu rekomendasi dan persetujuan Depkes Jepang, Depkes Korea sampai sekarang tuh masih tetap belum dicabut. Jadi keamanannya sampai sekarang tuh terjamin. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang hadir di sini minum air hidrogen seumur hidup gitu, itu tuh aman, nggak ada masalah. Karena orang tuh udah pakai dari tahun 66 minum airnya seluruh keluarga, seluruh segala macam minum tuh aman-aman aja. Dan bahkan terbukti banyak sekali manfaatnya bisa membantu baik pencegahan maupun pengobatan berbagai penyakit. Nah ini kalau di kedokteran tuh kan harus ada referensi jurnalnya. Kalau kita cari di jurnal Trends in Food Science and Technology ya tahun 2012 itu dibahas tentang sejarah penggunaan air kayak hidrogen ini ya di Jepang pertama kali dipakainya. Jadi ternyata air-air yang dianggap bermanfaat untuk banyak penyakit ini tuh mengandung molekul hidrogen ya yang dianggap memiliki efek kesehatannya itu si molekul hidrogennya. Jadi dikatakan ini tahun 1966 nih Departemen Kesehatan Jepang ya mengakui bahwa si air kayak hidrogen ini efektif untuk berbagai masalah saluran cerna. Kemudian tahun 94 ya tahun 94 itu dipromosikan lagi jadi ada The Functional Water Foundation didukung oleh Departemen Kesehatan Jepang untuk semakin meningkatkan penggunaan si air kayak hidrogen ini untuk membantu kesehatan masyarakat. Jadi si ini tuh bukan kayak pengobatan yang sembunyi-sembunyi atau dipromosikan secara ilegal gitu. Itu semua di-ACC oleh Depkes Jepang, Depkes Korea Selatan. Bahkan kalau misalnya kita cari nih di YouTube, cari aja nih hydrogen water Gard Nicholson ini salah satu nominator pemenang hadiah Nobel. Jadi penelitiannya banyak sekali dan dia salah satunya ngebahas tentang manfaat dari air hidrogen, mengenai manfaatnya, keamanannya dari si air hidrogen ini gitu. Sebentar ya, itu tadi Dr. Gard Nicholson, beliau itu kandidat peraih Nobel, ya. Aku ambil uang 1 juta dulu ya. Ya, dia kandidat peraih Nobel. Bayangkan, ya, dia menjadi kandidat peraih Nobel itu gara-gara dia meneliti hidrogen untuk kesehatan manusia. Nah itu. Jadi kita harus sering bawa-bawa ini orang kandidat peraih Nobel ya. Di Indonesia sebenarnya udah masuk sejak tahun 2014 jadi sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi baru sekitar 2019 tuh di kalangan kedokteran mulai diterima, dipromosikan. Misalnya ini ada simposium air kesehatan ya. Dulu tuh air alkali tapi biasanya mengandung hidrogen. Itu disebutnya air alkali. Tapi tahun 2019 juga akhir tuh ada seminar ilmiah saya yang waktu itu ngasih materinya bahaya dehidrasi dan dasar ilmiah dari air kayak hidrogen. Jadi ikutnya dokter-dokter semua. Jadi si air hidrogen ini sebenarnya bukan kayak istilahnya pengobatan alternatif atau pengobatan herbal atau pengobatan tradisional gitu ya. Itu semuanya tuh dasar ilmiahnya jelas, bahkan ada yang namanya Molecular Hydrogen Institute. Jadi ada situs khusus yang membahas tentang manfaat hidrogen untuk kesehatan, mengumpulkan berbagai penelitian yang berhubungan dengan manfaat hidrogen untuk kesehatan. Si Molecular Hydrogen Foundation itu institut ini tuh bilang bahwa penelitian tentang air hidrogen itu ada lebih dari 1.000 artikel dan penelitian paper ilmiah tentang manfaatnya serta keamanannya untuk berbagai penyakit, lebih dari 170 penyakit pada manusia ya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya.
Oke, nah ini saya kasih update ya. Sekarang itu di Molecular Hydrogen Institute (MHI) itu bukan 1.000 lagi ya penelitiannya, tapi udah 2 kali lipat, yaitu sudah 2.000 lebih. Oke, ini memang YouTube-nya dari tahun lalu lah, gitu. Ya, kan kita benar-benar basic nih kita belajar. Jadi tadi Dokter Andi bilang penelitian itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Dan juga untuk pengobatan maupun pencegahan penyakit. Dan ini essentially every organ of the human body. Jadi kan untuk membantu kinerja organ tubuh kan. Ini si Molecular Hydrogen Institute-nya ini tuh lembaga nirlaba, nggak jualan apa-apa. Dia cuma benar-benar mempromosikan hidrogen aja. Itu tuh dia bilang essentially in every organ of the human body. Jadi semua organ itu semua organ tubuh itu bisa mendapat manfaat ya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penggunaan molekul hidrogen ini, baik dalam bentuk air minum maupun dalam bentuk inhalasi atau bentuk-bentuk yang lain. Ya, 170 penyakit pada manusia, every organ of the human body. Jadi yang paling jadi 170 jenis penyakit human body ya, bukan animal body. Tapi ini manusia. Oke, lanjut. Penelitian awal-awalnya itu sebenarnya lebih banyak mengenai manfaat si hidrogen sebagai antioksidan. Ya. Jadi antioksidan itu tuh senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Radikal bebas itu semua zat rusak organ-organ tubuh kita. Makanya kalau radikal bebas ini merusak semua organ, sementara hidrogen ini berfungsi sebagai antioksidan, makanya si hidrogen ini bisa membantu kinerja semua organ. Itu yang sederhananya. Kenapa sih hidrogen itu bisa membantu kinerja semua organ? Karena semua organ itu bisa rusak dengan radikal bebas. Makin banyak radikal bebasnya, makin cepat rusaknya. Nah, makin bagus antioksidannya, makin bagus perlindungan terhadap radikal bebasnya, makin terlindungi organ-organnya sehingga kinerja organnya jadi lebih bagus, gitu ya. Nah, teman-teman, Anda harus gambar deh kalau saranku. Gambar ini molekul antioksidan sama radikal bebas ini. Jadi nanti teman-teman bisa tahu perbedaannya atau di capture deh. Ya, kalau bisa gambar deh. Ya, jadi gini. Antioksidan ini molekul yang seimbang, lihat ya, dia. Oke, yang seimbang. Semua seimbang. Oke. Nah, kalau radikal bebas itu dia nggak seimbang. Makanya ketika masuk di dalam tubuh kita, dia karena dia nggak stabil atau nggak seimbang, akhirnya organ-organ tertentu kita tuh jadi rusak, bahkan bisa sampai ya semua lapisan tubuh kita gitu. Nah, makanya ketika antioksidan ini masuk ke dalam tubuh kita, ya khususnya yang dari hidrogen, dia akan cari radikal bebas, akhirnya radikal bebas ini dia nggak radikal lagi dan dia nggak bebas, ya karena diikat, ya karena ditangkap sama antioksidan, gampangnya gitu. Ibaratnya ini maling nih radikal bebas nih maling nih. Dia maling, dia pencuri, dia perampok kesehatan kita gitu. Nah, antioksidan ini kayak polisinya. Gampangnya gitu. Ya, ini maling, ini perampok, ini pencuri, antioksidan itu polisinya. Gitu. Paham ya? Lanjut. Antioksidan itu semua senyawa yang bisa menetralisir radikal bebas. Nah, ada ini namanya Bapak Antioksidan, Lester Packer, itu seorang peneliti di salah satu universitas terkemuka di Amerika. Disebutnya Bapak Antioksidan. Mereka bilang, dia bilang tuh ilmuwan saat ini yakin bahwa radikal bebas itu berperan pada hampir semua jenis penyakit. Jadi semua jenis penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada peran dari radikal bebas. Jadi mau sakit diabetes mau kolesterol, mau sakit hipertensi, sakit jantung, sakit paru, semuanya itu ada peran radikal bebasnya. Selain faktor genetik, pola hidup, makanan dan sebagainya, tapi ada peran dari radikal bebas yang menyebabkan semua orang yang tadinya sehat itu tiba-tiba kena penyakit gitu. Ya. Nah, Oke, saya jelasin dikit ya. Ini si Bapak antioksidan ya, sebentar. Ini Bapak antioksidan. Kita baru ketemu Bapak antioksidan ya. Ibu antioksidan belum ketemu nih sampai sekarang ya. Nah, namanya Dr. Lester Packer ini. Si Bapak ini ya. Nah, jadi sebenarnya orang kena penyakit itu bukan gara-gara pola makan, bukan gara-gara kurang tidur, atau bukan gara-gara stres, bukan. Ya, atau terpapar kimia, bukan. Itu bukan sumbernya. Sumber penyakit itu adalah ini radikal bebas yang nggak kelihatan. Tapi
ketika banyak orang terpapar ini berasa penyakitnya, gitu ya.